Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka binahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala habibuna wa qudwatuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ataakum syahrul mubarak syahru Ramadan, tuftahu fihi abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim, fihi lailatun khairun min alfi syahr, faman haramaha faqad hurim. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat azani Allah wa iyyakum. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmatnya untuk kita. Salah satu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita pada kesempatan yang mulia ini, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari siang tadi kita berpuasa wajib di bulan mubarak ini, bulan Ramadan. Kemudian kita berbuka puasa, kita melaksanakan sholat maghrib, kemudian kita membaca Al-Quran, kita sholat Isya dengan berjamaah, dan kita juga thalabul ilmi pada kesempatan yang mulia ini, dan amal-amal yang begitu banyak, dan alhamdulillah semuanya itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita adalah mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah azani Allah wa iyyakum, sholawat serta salam semoga senantiasa terhaturkan untuk panutan kita bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita semua keluar dari jurang jahiliyah menuju cahaya yang terang benderang, yaitu cahaya Islam. Di antara cahaya Islam yang Allah Subhanahu wa taala sorotkan untuk umat Islam ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meluasi segala sesuatu. Dalam ayat yang lain, qul liman ma fis samawati wal ard qul lillah kataba ala nafsihi rahmah. Katakanlah, milik siapakah segala apa yang di langit dan di bumi? Katakanlah semua itu milik Allah. Dia Ta'ala telah menulis, telah mewajibkan atas dirinya sendiri rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara rahmatnya yang langsung kita rasakan adalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan puasa untuk kita. Puasa Ramadan ini adalah wujud rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Maka kalau kita telaah ayat-ayat yang secara langsung berkaitan dengan puasa, Al-Baqarah 183 sampai Al-Baqarah 185, Allah Subhanahu wa taala menerangkan di situ tentang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Di antaranya setelah Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayyaman ma'dudat. Puasa itu hari-harinya itu ma'dudat, dibatasi, terbatas, dapat dihitung. Dikatakan oleh Syekh Jamil Zainu dalam kitab beliau Syiamu Ramadan, la yazidu ayyamuhu la yazidu an 30 yauma. Hari-hari puasa yang wajib, yaitu puasa Ramadan, itu tidak lebih dari 30 hari. Tidak bisa lebih dari
30 hari. Dan ini menunjukkan rahmat Allah kepada kita. Diterangkan oleh para ulama, rahmat tersebut ada dua. Baik itu rahmat secara duniawiyah ataupun ukhrawiyah. Mulai dari yang pertama, rahmat duniawiyah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan ibadah rukun Islam yang namanya puasa ini harinya dibatasi. Hanya 30 hari paling banter. Seandainya hilal puasa ini sudah terlihat pada hari yang ke-30 masuk maghribnya, hari ke-29 masuk maghribnya hari yang ke-30 sudah terlihat, maka hanya 29 hari. Paling banter 30 hari. Padahal kaum muslimin wal muslimat azani Allah wa iyyakum, 1 tahun itu seandainya dirata-rata harinya itu 30 kali 12 360, yang wajib kita berpuasa di situ hanya 30 hari. Ini menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seandainya hukum Allah ini kita berlakukan, asas hak dan kewajiban harus seimbang, seharusnya kita puasa 6 bulan. Kenapa? Karena setiap hari Allah Subhanahu wa ta'ala menunaikan kewajibannya untuk para hambanya. Kita menerima hak kita, yaitu diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma min dabbatin, kata Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini melainkan Allah yang menanggung rezekinya. Seandainya kita berlakukan asas yang kita pegang, hak dan kewajiban harus seimbang, niscaya puasa kita 6 bulan. Tapi nyatanya Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkannya hanya 1 bulan, hanya 30 hari. Ini menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk para hambanya. Dan banyak syariat-syariat Allah yang berlaku serupa dengan puasa ini manakala hukumnya wajib. Contohnya sholat, sehari semalam diwajibkan kita 5 kali waktu sholat. Seandainya satu waktu itu 10 menit, 15 menit, 10 menit kali 5, 50 menit, tidak ada 1 jam kita menunaikan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita diberi sehari semalam 24 jam. Demikian pula zakat. Orang yang tidak mampu zakat maka tidak terkena kewajiban zakat. Dan seterusnya, syariat-syariat yang wajib berlaku. Prinsip bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita. Berbeda ketika kita bandingkan dengan kewajiban makhluk kepada makhluk. Ketika kewajiban makhluk kepada Khalik pasti dibatasi oleh Allah, diberi keringanan. Tetapi makhluk kepada makhluk maka tidak ada batasnya. Contohnya misalnya, kalau kita kepada Allah puasa hanya 1 bulan, padahal kita diberi waktu 12 bulan. Sholat kita hanya 5 waktu, padahal kita diberi waktu 24 jam. Tapi kalau makhluk kepada makhluk tidak ada batasnya. Contohnya adalah birrul walidain. Seorang anak berbakti kepada orang tuanya, tidak ada dalam kamus syariat kita berbakti hanya hari Senin, hanya hari ibu, hanya hari ini. Tidak ada. Setiap waktu, setiap saat wajib hukumnya kita berbakti kepada orang tua kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala secara duniawiyah untuk kita. Diwajibkan kita hanya 1 bulan. Secara ukhrawiyah jelas sekali. Kenapa? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nahnul akhirunal awwalun. Nahnu awwalu man yadkhulul jannah. Atau kama qala. Kita itu umat yang paling terakhir, tetapi yang paling pertama, dan kita yang pertama kali masuk surga. Salah satu yang menjadikan sebab hal tersebut adalah dilipat gandakannya pahala di bulan suci Ramadan ini. Maka ini menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semuanya. Bahkan di bulan suci Ramadan ini ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dikonversi kira-kira 83 tahun lebih. Dan sedikit sekali umat Nabi Muhammad yang sampai umurnya 83 tahun lebih. Nah, kita diberi kesempatan. Ini menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita secara ukhrawi. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atakum syahrun mubarak, syahru Ramadan, futihat fihi abwabus sama wa yughlaqu fihi abwabul jahim, fihi lailatun khairun min alfi syahr,
faman haramaha faqad hurim. Telah datang kepada kalian bulan yang diberkahi, bulan Ramadan. Dibuka di situ pintu langit, ditutup pada bulan tersebut pintu neraka jahim. Di dalamnya ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Maka barang siapa yang mengharamkan dirinya mendapatkan kebaikan di malam tersebut atau secara umum di bulan tersebut, yaitu bulan Ramadan, maka faqad hurim, dia telah diharamkan mendapatkan kebaikan, mendapatkan rahmat yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kepada diri kita. Kita ingin menjadi orang yang mengambil sebanyak-banyaknya rahmat Allah Subhanahu wa taala ini, ataukah kita menjadi orang-orang yang keluar dari bulan suci Ramadan tidak kebagian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.